Oke, selamat datang di pembahasan kita tentang panduan kepemimpinan Aliansi Sasak Lombok Indonesia atau yang kita kenal sebagai ASLI. Yuk kita sama-sama bedah cetak biru yang jadi fondasi persatuan dan arah gerak organisasi kita ini. Jadi, pada dasarnya ASLI itu lebih dari sekedar organisasi ya. Ini bukan cuma sebuah nama. Ini adalah komitmen kita bersama, sebuah semangat untuk menyatukan dan membangun kekuatan kolektif diaspora Sasak Lombok dimanapun kita berada. Biar kita bisa paham ASLI secara menyeluruh, kita akan bahas 5 pilar utamanya. Kita mulai dari visi yang menyatukan kita semua, lalu siapa saja insan di dalamnya, bagaimana strukturnya, apa itu suara kolektif kita, dan terakhir, integritas keuangan yang jadi penjaga kepercayaan. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Visi pemersatu. Sebenarnya apa sih spirit atau semangat yang melahirkan aliansi kita ini? Nah, ini dia. Dalam mukadimah pendiriannya, tujuan kita itu jelas banget. Mewujudkan masyarakat Sasak Lombok yang madani. Ini bukan cuma cita-cita kosong, tapi sebuah tujuan yang dibangun di atas nilai-nilai inti. Persatuan, persamaan, keadilan, dan demokrasi. Ini pilar kita. Visi tadi itu nggak cuma jadi angan-angan. Tepatnya tanggal 14 Mei 2022, visi itu diresmikan. Fondasinya pun kuat, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tapi yang penting untuk diingat, sifat ASLI itu mandiri, non-politis, dan semangatnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Dari visi besar tadi, lahirlah tujuan-tujuan yang lebih konkret ini. Inilah daftar misi kita bersama, mulai dari ikut serta dalam pembangunan nasional, sampai menjadi rumah besar atau payung pemersatu bagi seluruh kelompok Sasak Lombok. Visi yang hebat tentu butuh orang-orang hebat untuk menjalankannya kan? Jadi siapa saja sih yang menjadi bagian dari keluarga besar ASLI? Dan yang lebih penting, di mana peran Anda dalam misi kolektif kita ini? Oke, struktur keanggotaan kita itu dirancang biar inklusif, biar semua bisa ikut serta. Ada 4 tingkatan yang saling terhubung. Utama, madya, pratama, dan kehormatan. Masing-masing punya peran yang sama pentingnya. Biar lebih gampang, tabel ini menjelaskannya dengan rinci. Anggota utama itu untuk organisasi tingkat provinsi. Madya untuk tingkat kabupaten atau kota. Pratama untuk kelompok non-kerukunan dan juga saudara-saudara kita di luar negeri. Terakhir, ada kehormatan untuk individu yang sangat berjasa. Jadi, semua punya tempat di asli. Nah, kunci dari persatuan itu adalah keseimbangan. Setiap anggota, apapun tingkatannya, punya hak yang sama. Hak untuk dilindungi, hak untuk bersuara. Tapi, di sisi lain, kita juga punya kewajiban yang sama untuk menjaga nama baik organisasi dan aktif berpartisipasi. Ini semacam kontrak sosial kita bersama. Oke, visinya udah jelas, orang-orangnya juga udah. Sekarang, yuk kita intip mesinnya. Bagaimana struktur tata kelola kita dirancang sebagai cetak biru yang memastikan semua visi dan misi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini dia gambaran lengkap struktur kita. Bagan ini menunjukkan semuanya, dari Dewan Pertimbangan di level atas sampai ke berbagai divisi operasional yang bekerja di lapangan. Kelihatannya mungkin kompleks ya, tapi sebenarnya pembagian perannya sangat jelas. Presidium Nasional itu ibarat nahkodanya. Sekretaris Jenderal yang mengurus administrasi harian, Bendahara Umum tentu saja mengelola keuangan, dan koordinator divisi adalah eksekutor program-program kita. Setiap bagian punya fungsi vitalnya masing-masing. Penting untuk diingat, ASLI tidak berjalan sendirian. Kekuatan kita juga datang dari hubungan dan sinergi kita dengan lembaga-lembaga kunci lainnya seperti yang bisa kita lihat di jaringan aliansi ini. Ada 2 hubungan penting di sini. Pertama, hubungan konsultatif kita dengan Majelis Adat Sasak yang menjadi Dewan Pertimbangan kita. Dan yang kedua, peran kita sebagai payung nasional yang mengoordinasikan organisasi-organisasi anggota di tingkat provinsi maupun kota. Sekarang, kita masuk ke bagian yang menunjukkan di mana letak kekuasaan tertinggi dalam organisasi kita. Mari kita bicara tentang alat paling kuat yang kita punya, suara kolektif. Ini dia puncaknya, Kongres. Di ASI, Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Artinya, disinilah semua suara anggota berkumpul, didengarkan, dan menjadi sebuah keputusan final untuk organisasi. Kongres ini diadakan secara rutin setiap 5 tahun sekali. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memastikan kepemimpinan selalu bertanggung jawab dan arah organisasi kita selalu ditinjau kembali secara berkala oleh seluruh anggota. Lalu apa saja wewenang Kongres? Wah, ini sangat besar. Mulai dari mengubah aturan main kita atau ADART, menetapkan arah program, sampai memilih dan bahkan memberhentikan pimpinan.
Ini adalah bukti nyata bahwa kekuasaan tertinggi benar-benar ada di tangan anggota. Oke, kita sampai di bagian terakhir, tapi ini sama sekali bukan yang paling tidak penting. Mari kita lihat prinsip-prinsip yang memastikan organisasi kita dikelola dengan penuh tanggung jawab. Keberlanjutan organisasi kita sangat bergantung pada sumber pendanaan yang beragam. Mulai dari iuran anggota, sumbangan publik, sampai unit usaha yang kita kembangkan sendiri. Diversifikasi ini adalah kunci kemandirian finansial kita. Seluruh pengelolaan dana kita itu berdiri di atas 4 pilar yang kokoh, yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta kebermanfaatan bagi komunitas. Inilah fondasi yang membangun dan menjaga kepercayaan seluruh anggota kepada organisasi. Anda sekarang sudah melihat cetak biru lengkap asli. Ini bukan hanya sekedar dokumen, tapi sebuah undangan. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Dengan bekal ini, bagaimana Anda akan mengisi peran Anda untuk membantu kita membangun masa depan yang lebih kuat bersama-sama?